Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang tulang, kemudian tentang pembagian sendi. Nah, kita di sini sistem gerak pada manusia, kita akan membahas di bagian otot. Sebagaimana dulu waktu di kelas 7, atau waktu pertama kali membahas sistem gerak pada manusia, kita sudah membahas tentang otot. Bahwasanya otot itu merupakan alat gerak aktif karena kontraksinya dapat menggerakkan tulang sehingga munculnya gerak. Tapi kalau tulang tanpa otot, dia itu tidak dapat bergerak. Nah, di sini otot itu merupakan jaringan yang dapat berkontraksi. Nah, saat berkontraksi, kontraksi itu nanti memendek. Lalu ketika merelaksasi, maka itu akan memanjang. Dulu waktu kelas 7 kita sudah membahas tentang jenis-jenis otot. Oke, di sini nggak apa-apa kita mengulanginya, memurojaah waktu yang diajarkan kelas 7 kemarin. Nah, di sini otot itu terbagi menjadi 3, yaitu ada otot lurik, otot polos, sama otot jantung. Nah, di sini ciri-cirinya berdasarkan bentuknya. Nah, otot lurik itu bentuknya silindris. Silindris itu kayak seperti tabung, memanjang. Terus kemudian di sini ada banyak inti sel. Nah, inti selnya itu ada di tepi, jadi di pinggir-pinggirnya. Nah, susunannya itu memiliki daerah gelap dan terang. Jadi ada ini istilahnya lorek-lorek. Nah, itu ada daerah gelap dan terang. Nah, cara kerjanya itu di bawah kesadaran atau nama lainnya volunteer. Nah, itu contohnya otot pada tulang keras. Lalu yang kedua itu ada otot polos. Nah, otot polos itu bentuknya ini gelondong. Gelondong itu semacam ini. Dulu udah dibahas ya waktu kelas 7. Nah, di situ intinya ada di tengah, hanya mengandung satu saja. Nah, di sini susunannya polos, tidak memiliki daerah gelap dan terang. Nah, di sini kalau otot lurik itu ada gelap terangnya, makanya dinamakan lurik. Nah, kalau polos di sini dia tidak ada gelap terangnya, terus intinya itu hanya satu. Nah, cara kerjanya itu di luar kesadaran atau involunteer. Nah, dia tepatnya pada di mana? Tepatnya yaitu pada dinding saluran pernapasan, pencernakan, dan organ reproduksi, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada otot jantung. Nah, di sini otot jantung bedanya sama otot lurik. Nah, dia silindris tapi bercabang. Jadi ada cabang-cabangnya. Lalu intinya banyak tapi di tengah. Nah, bedanya kalau otot lurik itu di pinggir, tapi kalau otot jantung di tengah dan banyak. Nah, terus juga memiliki daerah gelap dan terang. Nah, di sini cara kerjanya di luar kesadaran atau involunteer. Nah, seperti namanya otot jantung, maka contohnya di jantung lokasinya. Nah, di sini mekanisme kerja otot itu dibedakan menjadi 2, antagonis dan sinergis. Nah, di sini antagonis di situ merupakan gerakan yang saling berlawanan. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Jika salah satu otot berkontraksi, maka otot lainnya itu berelaksasi. Jadinya yang satunya menegang atau memendek, yang lainnya berelaksasi, yaitu mengendur atau memanjang. Nah, contohnya itu otot bisep dan trisep pada tulang lengan. Nah, jadi pada tulang lengan kalian, misalnya tangan kalian angkat ke atas, nah dia mengalami kontraksi, makanya ototnya mengkerut. Terus kemudian kalau ke bawah, dia melakukan relaksasi, makanya ototnya merenggang atau memanjang. Nah, otot bisep itu memiliki origo pada tulang belikat dan tulang lengan atasnya, serta insersio pada tulang pengumbil. Sedangkan otot trisep, nah di situ memiliki 2 origo pada tulang lengan atas dan insersio pada tulang hasta. Terus yang kerja otot secara sinergis, nah di sini jika salah satu otot berkontraksi, maka yang lainnya juga ikut berkontraksi. Nah, kalau yang antagonis kan saling berlawanan, ada kontraksi, ada relaksasi. Beda dengan kerja otot sinergis. Jadi yang satunya kontraksi, yang lainnya juga kontraksi.
Contohnya di mana? Nah, contohnya itu pada tulang rusuk semuanya itu akan berkontraksi saat menarik nafas. Nah, coba kalian tarik nafas. Nah, itu nanti kan otomatis akan ke atas semuanya kan otot-ototnya. Terus yang kedua, kerjasama antara otot pronator teres dan pronator quadratus saat melengkupkan tangan. Nah, di sini sifat kerja otot tadi untuk antagonis. Nah, tadi kan yang saling berlawanan. Nah, di sini efek berlawanannya itu ada istilah ekstensor flexor. Ekstensor itu lurus, flexor membengkok. Abduktor, adduktor. Nah, di sini kalau abduktor itu menjauhi badan, adduktor mendekati badan. Lalu depresor sama elevator. Kalau depresor itu ke bawah, elevator ke atas. Kemudian supinator menengadah dan pronator menelungkup. Nah, ini contohnya ya. Ini kakinya ekstensor sama flexor. Yang ini abduktor, yang itu menjauhi badan, ini adduktor. Kesini adduktor mendekati badan. Nah, di sini mekanisme kerja otot itu kan tadi ada kontraksi sama relaksasi. Nah, di situ pada buku itu bisa dibaca dan dipahami mekanisme kerja otot itu berlangsung dengan urutan sebagai berikut. Nah, di sini pusat motor di otak itu mengirimkan rangsangan menuju otot melalui saraf motorik. Terus kemudian sesampai di ujung akson saraf motorik itu rangsangan dilanjutkan oleh neurohormon atau hormon saraf berupa asetilkolin atau epinefrin menuju ke otot yang mempunyai aktin. Nah, aktin itu di sini. Ini aktin, yang pinggir-pinggir itu aktin. Nah, di sini miosin. Terus kemudian setelah rangsangan sampai otot, energi dilepaskan, maka aktin akan bergeser. Jadi aktinnya ini bergeser, terus zona H mengecil, bahkan menghilang dan sarkomen memendek. Ini sarkomennya memendek. Terus garis saling mendekat dan otot berkontraksi. Nah, jadi kalau memendek ini mengkerut. Nah, di sini tahapannya, di sini ya kontraksi, ada impuls tiba di ujung saraf. Terus pelepasan asetilkolin pada otot, pembebasan ion Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Lalu ion Ca2+ terikat pada troponin. Daerah aktif kromomiosis terbuka, kepala miosin berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Nah, di sini terjadi kontraksi. Nah, di sini ya, nanti gambarnya bisa dilihat di sini. Kalau relaksasi impulsnya atau itu rangsangannya itu berhenti, lalu Ca2+ dan ATP itu lepas, ikatan aktomiosin lepas, saraf otot memanjang. Nah, terjadilah relaksasi. Setelah kita membahas tentang otot, nah pada gerak manusia itu ada kelainan pada sistem gerak. Nah, yang pertama ada rakitis atau namanya riketsia. Nah, penyebabnya itu karena kekurangan vitamin D, zat kapur, dan fosfor pada mata anak-anak. Nah, kalau sudah terjadi kekurangan ini, maka tulang pada kaki tumbuh membengkok. Nah, jadi kalau kita melihat anak yang kakinya tumbuh membengkok atau membentuk X atau O, itu disebut rakitis. Terus kelainan yang kedua itu ada osteoporosis. Nah, di sini biasanya terjadi pada orang yang sudah tua atau orang dewasa. Nah, penyebabnya itu adalah kekurangan kalsium pada orang dewasa dan lansia. Jadi pada orang yang kekurangan kalsium atau mungkin pas kita melihat iklan ya, ada iklan di online itu untuk mencegah tulang osteoporosis. Nah, itu. Nah, jadi maksudnya osteoporosis itu kekurangan kalsium, terjadi kerapuhan tulang atau mudah patah. Ketiga, itu ada fraktura. Nah, fraktura itu nama lainnya adalah patah tulang. Nah, di sini penyebabnya itu benturan keras seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain sehingga mengakibatkan tulang itu retak atau patah. Nah, baik patahnya tertutup maupun patahnya itu terbuka. Lalu yang keempat itu ada artritis. Nah, penyebabnya itu peradangan pada sendi. Nah, di sendi itu ada suatu peradangan karena infeksi. Lalu muncullah rasa sakit yang berlebihan pada persendian hingga sendi itu sulit digerakkan. Nah, jadi kalau pada persendian kalian susah gerak, nah di situ kelainannya namanya artritis. Lalu yang kelima itu ada polio atau layu tulang. Nah, polio di sini terjadi infeksi virus polio pada masa anak-anak. Makanya pada anak-anak itu ada
vaksin polio. Nah, di sini akibatnya tulang menjadi layu. Kok tulangnya keras bisa jadi layu ya? Nah, di sini karena terserang oleh virus polio itu sendiri. Makanya kalau orang yang sakit polio itu tidak bisa berdiri tegak. Lalu yang keenam ada nekrosis. Nah, nekrosis itu matinya sel-sel tulang karena rusaknya lapisan periosteum. Akibatnya tulang tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini disebabkan oleh karena posisi duduk. Nah, di sini kifosis itu tulang belakang melengkung ke belakang. Nah, di sini ya kalau duduk itu yang baik ya, jadi yang tegak. Terus yang kedua ada lordosis, itu tulang belakang melengkung ke depan. Nah, di sini melengkung ke depan. Itu lordosis, tapi kalau membengkok seperti S, nah di situ namanya skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Nah, itu kelainan pada tulang belakang. Itu karena salah posisi duduk. Nah, di sini bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Nah, yang pertama itu harus memperhatikan asupan vitamin D. Nah, vitamin D itu bisa diperoleh melalui suatu makanan seperti telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi dan udang, atau bisa juga kalian berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Nah, ini bersangkutan dengan yang poin 5. Lalu meningkatkan kandungan kalsium. Nah, di situ dengan cara mengkonsumsi susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond dan brokoli. Lalu memperhatikan juga aktivitas fisik, jadi banyak olahraga biar kesehatan sistem gerak kita itu bagus. Nah, terus kemudian itu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, jadi kalau semacam kayak gini, nah ini sikap tubuh yang salah ya. Jadi kalau duduk itu jangan seperti ini. Nah, nanti akan menimbulkan kelainan tulang. Terus ini berkaitan dengan asupan vitamin D, itu bisa juga berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Nah, sampai di situ tugas kalian, kerjakan latihan siswa lanjutannya yang kemarin nomor 4 dan 5, dan uji kompetensinya yang pilihan ganda aja nomor 21 sampai 29. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.